Halo semuanya, waktu saya masih kecil, salah satu permen favorit saya adalah gummy worm ini dengan rasa yang berbeda. Dan hari ini saya memutuskan untuk membuat versi besarnya. Rasa pertama kita akan sangat tidak biasa, yaitu wortel. Kita mengambil baskom, dan memulai mengupas wortelnya dengan pengupas sayuran. Wortel yang sudah bersih dikirim ke baskom. Setelah itu kita taruh ke sini. Dan kita bersihkan selama 30 kg. Kita mengisi baskom dengan slider yang besar ini. Sekarang kita ambil juicernya, ganti mangkuk jusnya, dan ubah wortel menjadi jus wortel. Mangkuk pertama sudah terisi, dan kita akan mengumpulkan jus dalam ember. Karena itu, kita menuangkannya dari mangkuk. Wortel ini tidak terlalu berair, jadi wadah kuenya sudah meluap. Kita membersihkan, dan lanjutkan dengan semangat yang sampai mangkuk benar-benar kosong. Selesai. Hasilnya adalah 10 liter jusnya. Dan rasa kedua adalah jeruk. Tuang buah ke bak cuci ini. Isi dengan air. Dan setiap jeruk harus dicuci bersih. Terus kita keluarin jeruk secara maksimal ini, dan Anda mengeluarkan ekstrak rasanya. Jadi untuk melakukan ini, lepaskan lapisan kulit yang paling tipis dengan pengupas sayuran ini. Dalamnya banyak minyak esensial aromatik disimpan. Nah, jadi kita potong kulit sekitar 10 jeruk. Dan sekarang kita potong dengan pisaunya. Dan kita ekstrak wangian menggunakan ekstraktornya ini. Kita kirim sepotong kain kasa ke labo ekstraksinya. Lalu isi sampai penuh dengan kulit jeruk kita. Segumpal kain kasa lagi. Dan kita beralih ke labu kedua. Ini lemari es yang agar berfungsi diisi dengan air sedingin mungkin. Lubang ditiup dengan selotip agar tidak bocor. Selesai. Labu terakhir tetap ada. Dan kita akan menuangkan 2 alkohol ke dalamnya, dan bagaimanapun alkohol melarutkan minyak esensial dengan baik. Jadi kita rakit sistem dari Ermos ini. Kita ambil kompor listrik, letakkan ekstraktor di atasnya. Dan nyalakan dengan daya sedang. Alkohol memanas, dan begitu mencapai 78 derajat, alkohol mulai mendidih, dan uap naik melalui sistem kita. Begitu sampai di lemari es, langsung mendingin, dan dalam bentuk tetesan. Dan di sini kita lihat kondensat mengalir ke ekstraktornya, melarutkan minyak esensial yang terkandung di kulit jeruknya. Selanjutnya, alkohol dengan bau jeruk yang sangat mengalir kembali ke labu bawahnya. Dan seterusnya dalam lingkaran. 1 jam kemudian, rasa jeruk alami sudah siap. Dan ini sangat kaya. Kembali ke jeruk. Alat peras jeruk ini 2 ember dan saringan.
Serta kita perlu ini dan di atasnya. Dan kita bisa potong jeruk menjadi 2. Bubur ditekan ke alat pemeras jurus dan memeras jurus seefisien mungkin. Cangkir pertama telah terisi. Anda bisa menuangkan melalui saringan ke dalam ember. Dan kita buang semua partikel yang tertinggal agar saringan tidak tersumbat. Kita lewati semua jeruk melalui juicer ini. Ternyata juga 10 liter jus ini juga. Sebagai cetangan gumminya, kita akan menggunakan pipa bergelombang ini. Orang normal menggunakannya untuk kerudung, tapi kita merentangkannya dengan panjang sekitar 1,5 meter. Kita juga selesai. Dan ini kita butuhkan 2 bola. Mengembang mereka sehingga meregang secara maksimal. Hal utama bukanlah melepaskan dari ketegangan seperti ini. Dan kita ledakan kembali. Potong leher yang sempit, dan tarik salah satu sisi tabungnya. Ini diperlukan agar ujung-ujung gummy masa depan membulat. Kita menghubungkan klem plastik menjadi satu, dan memperbaiki bolanya dengan agar tidak terbang. Di sisi lain, kita tuangkan minyak. Dan kita putar untuk lumasi setiap lipatan di dalamnya. Selesai, minyak dapat dikeringkan. Bola kedua dicelupkan ke dalam minyak. Dibalik. Dan juga ditarik ke pipa. Kita perbaiki dengan cara yang persis sama. Dan di tengah pipa, kita buat setan kecil memanjang. Tekuk sedikit agar ada tempat untuk menuangkan agar-agarnya. Kita pisahkan lapisannya. Masukkan ini kartonnya. Dan kita perbaiki lanjut ke persiapan gumminya. Kita penentukan 2 panci besar dan tuangkan 2 jenis jus ke dalamnya. Untuk membuatnya kaya lebih rasa, tambahkan asam sitrat dan gula. Dan kita tambahkan gula. Serta perasa kita juga tambahkan ke jus jeruk. Semua ini tercampur rata. Sekarang yang kita butuhkan 10 kilo agar-agar. Kekuatan gelatin diukur dalam gram. Kalau di toko sekitar 150 gram, maka kita punya 250 secara umum jauh lebih elastis. Kita lebih isi dengan galus ukur. Dan teritur di panci ini terus diaduk. Lima kilo gelatin harus dituangkan ke dalam masing-masing jus. Setelah dia mengembung dan jus kita tidak terlihat cair, kita letakkan panci di atas kompor. Nyalakan kompornya. Dan mulai mencampur minyak masa ini.
Setelah 40 menit nyaduk terus-menerus, akhirnya gelatinnya meleleh. Setelah itu kita pindahkan panci ke lebih dekat cetakan. Kita kumpulkan adonan yang panas ini. Dan dengan hati-hati tuangkan ke dalam cetakan. Jadi secara bertahap kita isi formnya ini sepenuhnya dengan gummy bah. Kemudian kita letakkan. Saya harus mengatakan bahwa ini sia-sia dan perlu menunggu gummy untuk merangkap setidaknya sedikit. Kita nyalakan AC-nya dan tinggalkan seragam sepanjang malam. Keesokan harinya, kita agar-agar ini sudah benar-benar beku. Mari kita potong bentuk yang memanjang. Dan meleleh membukanya. Setelah itu, kita cukup menggulung jelly warpnya raksasa ini ke atas meja ini. Dia ternyata memiliki bentuk yang sangat tepat, setiap lipatan pipa dicetak, tapi rasanya sayangnya campur aduk, dan kita mendapatkan gummy wortel oranye ini. Tapi itu belum semuanya, kita ingat bahwa masih ada gummy seperti ini dengan rasa yang lebih kaya, dan memutuskan untuk melakukan lagi yang serupa dengan milik kita. Taburi saja dengan asam sitrat, dan gula. Baiklah, mari kita potong dan cicipi. Halo semuanya, hari ini kita sedang menyiapkan pizza buatan kita yang paling lama yang memakan waktu 4 hari untuk dimasak. Hari pertama, kita mulai dari terpanjang yaitu adonan. Kita mengirim 270 gram tepung terigu biasa ke mangkuk, serta 30 gram gandum utuh. Tuangkan 200 ml air dan masukkan ke dalam mixernya. Kaitkan nozzle dan uleni adonan selama sekitar 5 menit. Keluarkan mangkuknya, tutupi dengan bungkus sarannya ini. Dan masukkan ke dalam lemari es selama 1 jam. Lalu kita keluarkan kembali. Dan masukkan kembali ke dalam mixer. Tuang sedikit air dingin ke dalam mangkuk. Dan pecahkan 5 gram ragi hidupnya. Campur. Tuangkan ke dalam mixer, garam, lalu diuleni. Kita ambil mangkuknya, tuangkan minyak zaitun, dan olesi dengan tangan Anda. Adonan yang sudah diuleni dikirim ke mangkuk ini. Tutupi bagian atasnya dengan bungkus tutup ini dan biarkan di atas meja selama setengah jam. Setelah itu,
Dan masukkan kembali ke dalam mangkuk ini, kita regangkan. Setelah itu, kita masukkan sekali lagi, tutupi dengan bungkus ini dan biarkan selama setengah jam dan ulangi manipulasi yang sama. Kami sekarang sedang menyiapkan adonan terpanjang yang dirancang untuk pizzanya. Gagasan di balik adonan ini adalah tidak diinfuskan seperti biasa dalam panas, tapi sebaliknya dalam cuaca dingin. Karena ragi berfermentasi yang sangat lambat, adonan akan memiliki dua rasa yang sangat berbeda. Kami kembalikan ke mangkuk bawah film ini. Dan sekarang kami tinggalkan di lemari es selama 3 hari. Kita akan siapkan produk untuk sosis yang tidak biasa. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Tambahkan garam secukupnya, lalu aduk. Kami memasukkan lidah sapi ke dalam air garam ini. Ini akan direndam dan diasinkan selama 1,5 hari. Juga ini daging babi dan sapi berlemak dibutuhkan dari daging. Potong semua daging menjadi kubus. Sekarang taburi daging dengan air garam nitrit ini. Ini berfungsi sebagai pengawet dan akan meningkat umur simpan sosis masa depan kita. Kami juga menambahkan garam biasa. Kita campur semua ini. Terus kita masukin daging ke dalam mangkuk. Habis itu kita tutupin dengan penutup. Dan juga di lemari es untuk diasinkan. Hari kedua, acar jamurnya. Tapi bukan yang ini. Tuang air ke dalam pancinya. Bawang putih, sedikit cengkeh, campuran paprika, biji sawi, garam, dan gula. Kami juga akan memotong cabai. Dan menaruhnya ke rendaman. Kita potong lemonnya, peras airnya, lalu panaskan rendaman di atas kompor ini. Saat sedang memanas, kita potong campionnya. Setelah bumbunya sudah mendidih dan Anda bisa mengirim nyarur ke dalamnya. Kita masak selama 20 menit. Dan sudah siap. Kita masukkan ke dalam toplesnya. Menutupnya. Dan biarkan jamur meresap di lemari es ini. Baris berikutnya adalah keju stracciatella. Tuang 4 liter susu lemak maksimal ke dalam panci. Lebih baik menggunakan susu buatan sendiri. Karena keluar dari toko setiap saat. Taruh panci di atas kompornya. Lalu kita cek pakai termometer. Setelah segera selalu dipanaskan 50 derajat, keluarkan dari kompor. Dan tuangkan ke dalam cuka. Cuci sendok makan. Kita perlu campurkan. Susu bertahap akan terkelupas. Dan kita akan mengumpulkan segumpal keju yang begitu besar. Peras kelebihan air agar keju menjadi padat. Keju kembali ke wajan dan di atas kompor. Lalu kita tambahin garam ke dalam serumnya. Dalam wajan panas ini kita mandi dan meregangkan kejunya. Jadi ini sangat asin. Setelah itu, sekitar 10 menit kita regangkan keju menjadi potong-potongan sepanjang mungkin dan mengirimkannya ke air dingin agar menjadi dingin. Ya, ini dia. Jadi kita buka krim kentalnya. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Setelah itu kita campur.
Dan sekarang kita ambil kejunya, potong menjadi potong-potongan berukuran 10 cm. Setelah itu kita ulurkan menjadi potongan tipis dengan gunting, dan masukkan ke dalam krim asinnya. Selesai, dengan ini stretch shell sudah siap. Kami kirim ke lemari es, biarkan krimnya meresap. Hari ketiga. Terakhir kita akan membuat sosisnya. Lidah sapi sudah diasinkan dengan baik. Kita kirimkan dengan mendidih selama 2,5 jam. Suhunya harus menjadi 80 derajat. Saat waktunya tiba, kita mengeluarkan lidah dan mengasukkannya ke dalam air dingin ini. Dan kita akan masukkan. Sekarang, dengan menggunakan pisau, kita potong kulit luarnya. Kita potong terlebih dahulu menjadi piring. Dan pada akhirnya kita potong potongan ini. Dan pada akhirnya menjadi kubus kecil ini. Selesai, kita akan menjadi kubus seperti ini. Kemudian, setelah itu kita keluarkan daging asin kita dalam lemari es. Naruh di atas piring penggiling daging, dan lintir menjadi daging cincang. Pastikan untuk menggunakan grit halusnya. Di sini kita butuhkan daging cincang sekecil mungkin. Selesai. Sekarang kita masukkan daging cincang ini ke dalam blender. Dan tuangkan susu bubuk menjadi pengganti fosfatnya. Paprika merah. Dan es juga untuk rasa sosis yang jus di sini. Kami ledakan blendernya dan giling semuanya. Selesai. Jadi kita pindahkan emulsi ke mangkuknya. Dan membuat batch lain dari emulsi yang sama. Untuk membuat warna sosis lebih cantik, kita tambahkan warna pink makanan, pistachio kupas yang sangat banyak, dan potongan lidah sapi. Kita masukkan mangkuk ke dalam mixernya, dan campur semuanya dengan baik. Selesai. Ini sosisnya, dan hanya berlaku untuk bentar. Jadi kita pindahkan ke kantong masak agar mudah diisi dengan sosisnya. Selesai. Jadi kita masakkan cacing sosis ini, karena itu kita akan butuhkan sendiri. Jadi kita buka pakai thermalnya, potong-potong dengan panjang yang diinginkan. Kemudian kami tandai di tengah, dan dengan batu penyedot debu, kita solder di depan di atas panjang garis ini. Setelah itu kita potong jahitannya. Dan kita dapatkan 2 cangkangnya. Setelah motong ujung kantong masak dan keisi, setelah itu kita isi. Kami putar satu sisi. Dan diikat dengan seutas benang. Ini sama saja dengan 2. Potong kedua lebih-lebihannya. Sosis harus dikemas dengan sangat rapat, sehingga lurus muncul saat jatuhnya ini. Jadi kita buat 2 batang. Dan kita akan memasak sosis dengan mermaidnya. Tuangkan air ke dalamnya. Dan kita atur kapasitas gastro dengan air untuk mengatur pemanasan tinggi. Setelah itu, kita akan atur dan memiliki pada 80 derajat. Kami berikan waktu untuk semua ini memasak, dan kita masak sosisnya. Setelah setengah jam memasak, kita masukkan termometer. Dan siapkan air dingin terlebih dahulu. Segera setelah sosis mencapai 70 derajat di dalam dalamnya, kita mengeluarkan. Dan kita segera dinginkan. Pada titik ini, dia benar-benar siap. Kita tinggalkan di lemari esnya. Terakhir, hari keempat. Kita akan membuat saus pizza creamy-nya, dan kita lakukan ini dengan mengirim paket keju dengan mangkuk. Ini juga dalam mangkuk kemangi, garam,
dan 200 ml krim yang sangat kental. Yang tersisa hanyalah mengocok semua ini dengan mixer hingga menjadi krim yang sangat kental. Saus ini sudah siap. Sekarang kita butuhkan bawang merah. Kita bungkap pasnya dari kulitnya. Dan keluarkan kelopak kecil ini dari dalam. Potong bagian bawang yang tersisa menjadi kubus. Saya juga akan menggunakan daun bawangnya ini juga. Kami potong menjadi 2. Membuat sakitan menjadi panjang. Dan memotongnya dengan halus. Saya mengirim 2 jenis bawang ini ke wajan kecil. Ini air dan gula. Campurkan. Setelah itu kita campur. Dan untuk memberikan rasa yang tidak biasa pada bawang bombay, tuangkan ini dalam whiskinya juga. Setelah itu di atas pada api sedang, karamelkan bawang bombay menjadi warna ungu dan siap. Kita masukkan dalam mangkuk. Dan kelopak bawangnya digoreng dengan cepat. Kita akan masak pizza kami dalam oven berbahan bakar kayu. Hanya perlu menambahkan bakar-bakar menghangat dengan baik. Paprika Bulgaria akan menjadi pizza, tapi ini tidak selalu bentuk merah. Jadi kita buangnya langsung ke dalam api. 2 menit dan mereka sangat hangus. Inilah yang kita butuhkan. Kita ikis film yang terbakar dengan pisau ini. Dan di belakangnya, kita tunggu bubur yang luar biasa menjadi aroma asap. Pisahkan daging buah dari biji. Lalu potong. Ayo cetak sosis buatan kita ini, lalu kita potong. Baiklah, mari kita potong. Mari, kita beralih ke adonan. Taburi sekop dengan semolina agar adonan tidak lengket. Kita ulurkan ke adonan super stretch kita, Kak. Lalu kita sebarkan di atas spatulanya dan menghancurkan dengan tangan kami. Selanjutnya, kita regangkan basis pizza yang menjadi lembar dan mengguling seperti ini. Berikutnya, seterusnya, kita adonan kita sudah cukup menutupi seluruh skopnya. Lapisan pertama adalah sausnya. Kita sebarkan dan oleskan pada adonan. Berikutnya adalah potongan sosis buatan kita. Buka toples acar jamur dan sebarkan. Hal utama adalah melakukannya dengan merata. Yang berikutnya adalah keju stracciatella ini. Kami letakkan di 4 titik di atas pizzanya. Dengan kelopak bawang goreng. Dan di dalamnya kami sebarkan bawang karamel dengan rasa whisky. Yang tersisa hanyalah menyebarkan daging buah paprika dengan aroma asap. Lalu kita kompor panaskan. Kita dorong arah lebih dekat ke dinding. Kita sabu apinya. Dan taruh pizza ke oven di atas batu panasnya. Setelah sekitar 5 menit kita putar, karena panas dari arang jauh lebih kuat. Dan yang tersisa hanyalah menahannya sedikit di dekat langit-langit oven kita ini agar keju benar-benar meleleh. Pada titik ini, pizza benar-benar siap dalam 100 jam.
Mari kita potong.